rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus. Sesudah beberapa saat renungan papiku tidak muncul, mulai hari ini renungan papiku akan hadir di hadapan Bapak Ibu Saudara sekaliannya. Karena itu, terima kasih atas bantuan doa di mana renungan pagi ini bisa kembali muncul di hadapan Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ucapan syukur dan terima kasih Tuhan Yesus. Beberapa saat renungan papiku tidak muncul, tetapi dengan anugerah Tuhan, mulai pagi ini kembali hadir di tengah-tengah kami semuanya. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini saudara-saudara yaitu milikilah kewaspadaan yang tinggi. Terambil dari 2 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Nah saudara, sampai hari ini dunia ini selalu diwarnai goncangan-goncangan. Ada bencana bermacam-macam, misalnya teror bom, ada konflik di mana-mana, bahkan peperangan antar dunia, bangsa yang satu melawan bangsa yang lain. Terjadi demo besar-besaran, penjarahan juga besar-besaran. Nah, dunia benar-benar tidak aman. Karena itu semua orang benar-benar harus ekstra waspada. Untuk mengantisipasi segala kemungkinan buruk terjadi, akhirnya semua orang berusaha membentengi diri dengan menggunakan alat penangkal. Pemeriksaan, pengawasan, dan penjagaan keamanan di berbagai tempat pun semakin diperketat. Baik itu di hotel, di mal, bandara, atau tempat-tempat umum lainnya, petugas keamanan dilengkapi dengan detektor logam, yaitu alat pendeteksi logam untuk memastikan setiap orang yang akan memasuki area tertentu bebas dari benda berbahaya seperti pistol, senjata tajam, juga bom. Nah saudara, pengawasan dan pengamanan secara fisik saja begitu sangat penting. Terlebih-lebih pengawasan dan pengamanan secara roh bagi orang percaya. Karena apa saudaraku? Di dalam 1 Yohanes 5:19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Nah saudaraku, dikatakan 1 Petrus 5:8, di mana iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelahnya. Nah saudara, agar tetap berada dalam kewaspadaan, kita harus makin mendekat kepada Tuhan. Sebab apa saudara-saudara? Mazmur 62 ayat 2 berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Demikian juga dalam Mazmur 84 ayat 11. Lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Nah saudara, Ibrani 10 ayat 25 berkata, karena itu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melaksanakannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah saudaraku, di tengah situasi-situasi sulit yang menghimpit dunia, jangan sekali-kali kita menjauh dari Tuhan, karena saat kita dekat dengan Dia, pasti ada perlindungan, ada penjagaan, ada pertolongan,
ada mujizat dan ada kemenangan. Roma 8 ayat 31 berkata, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Nah saudaraku, itu sebabnya mari kembali renungkanlah 2 Yohanes 1 ayat yang ke-8 tadi, saudara-saudara, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Selama ini kita mengerjakan keselamatan, saudara. Kita setia beribadah, setia berdoa, setia melayani, setia mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Tapi jangan sampai pada akhirnya kita kemudian lemah dan lengah dan kita kehilangan semuanya itu. Mari tetap pertahankan supaya apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan nantinya tidak akan hilang, tetapi semakin lagi bertambah-tambah, dan kita akhirnya mendapat semuanya anugerah, berkat, keselamatan yang Tuhan sediakan di dalam kerajaan surga yang kekal demi kebahagiaan kita bersama-sama. Haleluya. Saya tutup dengan kalimat ini. Tanpa kewaspadaan tinggi, kita tidak akan sanggup bertahan. Karena itu, melekatlah kepada Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Bapa. Kami telah mendapatkan firman yang mengingatkan kepada kami supaya kami memiliki kewaspadaan rohani yang betul-betul tinggi. Sehingga apa yang kami kerjakan selama ini dalam kami beribadah, melayani, berkorban untuk Tuhan pada akhirnya tidak sia-sia. Tetapi justru kami semakin giat melakukannya di hari akhir atau di zaman akhir ini. Kuatkanlah kami, penuhkan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dan bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami serahkan kehidupan keluarga kami masing-masing. Kiranya tangan Tuhan selalu menggembalakan kami, membawa kepada kami air yang tenang dan rumput yang hijau. Segala kebutuhan kami dicukupkan oleh Tuhan. Ya Tuhan, seluruh anak-anak kami jaga, lindungi, pelihara, supaya mereka tetap melaksanakan tugas-tugasnya sebagai anak-anak Tuhan, dan juga selalu melekat hidupnya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Ditinggikan, dipermuliakan nama-Mu senantiasa di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Saya berjumpa esok hari. Tetap semangat.